Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang diberkati Tuhan, saya merencanakan mulai hari ini, dan semoga Tuhan berkenan setiap hari Sabtu jam-jam seperti ini, kalau Tuhan berkenan, saya akan membagi telaah terhadap bahan-bahan, khususnya bahan renungan Gemim di minggu yang akan berjalan nanti. Nah, secara khusus hari ini kita akan membaca, menelaah 2 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai 12. Nah, ini secara khusus bagi warga Gemim. Mulai besok ini akan jadi bahan renungan Gemim. Nah, ini juga dimaksudkan untuk membantu teman-teman, khususnya anggota jemaat awam yang tidak studi teologi secara formal, khusus yang akan menjadi kadim dalam ibadah-ibadah besok atau mungkin sepanjang minggu depan. Semoga hal ini akan sangat bermanfaat tentu para pendeta, para sarjana teologi, guru agama mungkin sudah mempersiapkan diri. Tapi bagaimana dengan jemaat yang tidak sempat belajar teologi secara formal di kebanyakan gereja di Gemim juga pasti sudah dilakukan ibadah penelan Alkitab sosial. Sekalipun harus diakui kadang-kadang hal itu tidak dihadiri oleh seluruh pelayan khusus. Nah, semoga apa yang saya akan bagikan kepada teman-teman ini bermanfaat. Secara khusus sekali lagi, ini dimaksudkan untuk dijadikan semacam bahan referensi tambahan, karena terutama yang akan kita gunakan adalah buku-buku resmi yang sudah dikeluarkan oleh Sinode Gemim. Ada MTPJ, ada renungan-renungan harian keluarga, ada juga buku-buku yang khusus untuk Bipra, dan karena itu saya merasa bahwa ini tinggal menjadi tambahan. Tapi semoga ini akan bermanfaat sekali lagi secara khusus bagi teman-teman anggota jemaat awam yang mungkin akan menjadi kadim besok dan sepanjang minggu depan. Sekali lagi bacaan kita hari ini, maksudnya mulai besok, adalah 2 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai ayat 12. Saya baca untuk kita semua. Judulnya adalah, menurut Alkitab yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, judulnya Absalom mengadakan persepakatan gelap. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, "Dari kota manakah engkau?" Apabila ia menjawab, "Hambamu ini datang dari suku Israel Anu." Maka berkatalah Absalom kepadanya, "Lihat, perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau." Lagi kata Absalom, "Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Apabila seseorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannyalah tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya.
Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Sesudah lewat 4 tahun, bertanyalah Absalom kepada raja, "Izinkanlah aku pergi supaya di Hebron aku bayar nazarku yang telah kuikrarkan kepada Tuhan. Sebab hambamu ini ketika masih tinggal di Gesur di Aram telah bernazar demikian. Jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, maka aku akan beribadah kepada Tuhan." Lalu berkatalah raja kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Maka berkemaslah Absalom dan pergi ke Hebron. Dalam pada itu Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, "Segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron." Beserta Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem. Orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel, orang Gilo itu, penasehat Daud dari Gilo kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Demikian bacaan Alkitab dari 2 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai ayat 12. Nah, teman-teman, 1 Samuel dan 2 Samuel ini ditulis kira-kira 3000 tahun lalu. Jadi secara khusus kalau kita membaca 2 Samuel ini lebih banyak bicara tentang sejarah Israel di masa pemerintahan Daud. Daud itu memerintah Israel sekitar tahun 1010 sampai 970 sebelum Masehi. Kira-kira sekitar itulah. Nah, pertama, nama Absalom. Nama Absalom berarti dari umumnya dari beberapa penafsir mengatakan nama Absalom ialah kedamaian ayahnya. Absalom dari 2 suku kata Ab dan Shalom. Ab itu bapak atau ayah. Kalau Abi artinya ayahku. Jadi kalau Absalom artinya kedamaian ayahnya. Jadi namanya sebenarnya bagus, kedamaian ayahnya. Artinya dia ketika dilahirkan tentu orang tuanya memberi nama itu pasti dengan harapan bahwa anak ini nanti akan mendatangkan kedamaian bagi ayahnya. Tapi nyatanya dalam cerita ini dan beberapa pasal sesudah pasal 15 ini kalau teman-teman baca, ternyata yang terjadi sebaliknya. Dia bukan mendatangkan kedamaian bagi ayahnya, justru dia mendatangkan malapetaka bagi ayahnya. Nah, itu informasi pertama. Tapi betapa penting bagi kita teman-teman untuk memahami pasal 15 ini, kita perlu memeriksa pasal-pasal sebelum pasal 15 ini karena itu akan sangat menolong kita. Dan saya perlu memberi informasi itu kepada kita. Kalau teman-teman membaca di pasal-pasal sebelumnya, Daud memiliki sejarah yang kalau kita baca dari pasal 1 di 2 Samuel ini sangat mengagumkan. Di bagian-bagian awal dicatat di 2 Samuel ini, yang pertama perlu kita ketahui bahwa Daud pertama kali
diurapi atau dilantik menjadi raja itu di Hebron. Nah, nanti ini ada kaitan dengan pasal 15 ini. Kenapa saya harus mengaitkan dengan pasal-pasal sebelumnya? Dan Daud memerintah di Hebron, dia menjadi raja secara khusus atas suku Yehuda. Dia dilantik di Hebron, dia memerintah sebagai raja itu sekitar 7 tahun 6 bulan di Hebron. Nah, di Hebron itu juga, kalau saudara-saudara teman-teman baca di pasal 3, Daud di sana mendapatkan 6 orang anak. Nah, Absalom ini adalah anak ketiga dari Daud. Waktu di Hebron itu Daud sudah punya 6 anak dari 6 istri. Nah, itu saudara boleh baca di pasal 3 mulai ayat 2 sampai ayat 5. Dia memerintah di sana setelah sekitar 7 tahun 6 bulan. Itu yang Alkitab catat. Lalu poin berikut yang perlu saya tambahkan informasi, Absalom ini sekali lagi adalah anak ketiga. Nah, ini ada kaitan sebentar dengan pasal 15 itu. Di 2 Samuel pasal 3 ayat 3 ditulis begini. Anaknya yang kedua ialah Kileab dari Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel. Yang ketiga, maksudnya anak ketiga ialah Absalom, anak dari Maakah. Jadi Absalom Pemama ini namanya Maakah, anak perempuan Talmai, Raja Gesur. Jadi Absalom punya kakek itu juga raja Talmai namanya, raja di Gesur. Kalau teman-teman lihat di peta Alkitab, Gesur itu ada di, kalau lihat di peta Alkitab Kanaan, Gesur itu ada di bagian atas Yerusalem, di arah utara Yerusalem. Jadi dari sini kita memahami bahwa memang Absalom itu, dalam istilah yang lebih gampang kita mengerti, dia memang berdarah biru. Ayahnya adalah Raja Daud dan kakeknya dari pihak mama adalah juga raja di Gesur. Nah, ini yang kemudian menjadi tempat pelarian dari Absalom. Sebentar kita akan periksa itu. Jadi itu informasi-informasi yang perlu kita ketahui. Jadi memang darah bangsawan itu memang mengalir dari dua pihak di dalam diri Absalom, dari pihak papa dan dari pihak mama. Lalu poin berikut yang kita perlu perhatikan adalah di 2 Samuel ini juga dicatat satu peristiwa yang sangat membangkitkan amarah kebencian Tuhan terhadap Daud, yaitu peristiwa persinahan Daud dengan Betseba. Itu saudara teman-teman boleh baca di pasal 11, Daud dan Betseba. Jadi itu persinahan yang betul-betul dicatat oleh Alkitab secara sangat gamblang. Daud berzina dengan Betseba, dan sekaligus saya tidak akan menerangkan ini karena ini saya yakin sudah sangat populer. Sekaligus Daud juga membunuh Uria, suami dari Batseba itu, dan itu betul-betul memunculkan kemarahan Tuhan. Dan sesudah peristiwa persinahan Daud dengan Batseba sekaligus pembunuhan terhadap suami Batseba, yaitu Uria yang memang disetting oleh Daud, di pasal 12 2 Samuel ini Tuhan mengirim Nabi Nathan untuk menegur keras Daud. Sekaligus di pasal 12 kita mendapati ada ancaman sebagai akibat dari dosa persinahan yang dilakukan oleh Daud. Nah, ini penting sebagai rangkaian untuk kita sampai pada pasal 15. Saya baca untuk teman-teman di pasal 12 ayat 9, 10 dan 11. Ini hukuman yang Tuhan berikan kepada Daud karena dosa persinahan dan pembunuhan itu.
Jadi kita melihat betapa mengerikan ayat-ayat ini. Di 2 Samuel pasal 12 ayat 9. Ini kata-kata Tuhan melalui Natan kepada Daud. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Ayat 10. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu. Nah, perhatikan teman-teman kalimat-kalimat di ayat 10 ini. Oleh karena itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dengan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Ayat 11. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Ayat 12 saya tambahkan. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh orang Israel secara terang-terangan. Nah, sampai sini kita tidak membaca, tapi saya ingin katakan ini. Ketika Natan datang sebagai utusan Tuhan untuk mengecam dosa dari Daud, Daud memang bertobat. Nah, tapi ayat ini memberitahu kita apa? Dosa Daud diampuni. Dia bertobat, dia diampuni. Tetapi ada konsekuensi secara mengejutkan yang ditulis oleh Alkitab. Jadi dosanya diampuni, tapi ada harga yang harus dia bayar atas dosanya. Mungkin orang bertanya begini, teman-teman. Kalau dosanya sudah diampuni, kenapa dia harus menanggung resiko secara alamiah yang dicatat di sini? Nah, bagi saya ini tetap menjadi penting. Supaya pertama, untuk memperlihatkan kepada Daud dan kepada kita bahwa betapa menakutkan akibat dari dosa itu. Dan jangan bermain-main dengan dosa. Betapa itu memunculkan kemarahan dari Tuhan. Tuhan telah mengampuni Daud. Dia bertobat setelah ditegur oleh Natan. Tapi sekali lagi, pengampunan dosa yang diberikan Tuhan tidak meniadakan hukuman yang harus ditanggung secara alamiah. Jadi bagi saya secara rohani dosanya sudah diampuni. Tapi sekali lagi ada harga yang harus dia bayar atas dosa yang begitu keji yang dilakukan. Nah, sekali lagi teman-teman, mari kita sadar akan hal-hal ini. Tuhan bisa mengampuni dosa. Tapi sekali lagi jangan main-main dengan dosa. Karena sangat mungkin sekalipun Tuhan mengampuni kita, tapi ada harga yang harus kita bayar, dan ada harga yang sangat menakutkan, sangat mengerikan yang akan ditanggung oleh Daud secara khusus yang kita baca di 2 Samuel pasal 12. Saya baca ulang, ini menjadi penting. Ayat 10. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Menakutkan bukan? Karena engkau telah menghina aku, menghina Tuhan, dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istri. Lalu ayat 11. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Tuhan bilang, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, dan ada malapetaka yang akan ditimpakan Tuhan kepada Daud. Dan sangat mengerikan karena di sini Tuhan bilang malapetaka itu akan muncul dari dalam keluarganya sendiri. Nah, saya kira dengan ini mulai kita memahami bukan apa yang menyebabkan pasal 15 itu.
apa yang menyebabkan peristiwa-peristiwa yang dicatat di pasal 15. Jadi apa yang dicatat oleh pasal 15 itu, kalau kita melihat urut-urutan ini merupakan akibat dari dosa yang telah dilakukan oleh Daud. Sekali lagi, jangan main-main dengan dosa. Tuhan bisa mengampuni dosa, tapi hati-hatilah terhadap akibat, konsekuensi alamiah yang harus kita tanggung karena keberdosaan itu. Nah, itu informasi-informasi yang penting, dan teman-teman tahu sesudah Nathan bicara, kita juga tahu bahwa sesudah itu anak hasil persinahan dari Daud dan Batseba itu mati kan. Sesudah itu ada lagi satu peristiwa yang perlu kita perhatikan. Jadi coba perhatikan rangkaian kejadian yang menimpa keluarga Daud. Itu pasal 12. Lalu pasal 13, teman-teman akan membaca satu lagi kejadian di dalam keluarga Daud yang sangat mengerikan, sangat menjijikkan, yaitu apa? Amnon memperkosa Tamar. Siapakah Amnon itu? Amnon itu kalau teman-teman baca di pasal 2 tadi, pasal 3 maksudnya, Amnon itu adalah anak pertama Daud. Di pasal 3 ayat 2 ditulis begini, di Hebron lahirlah bagi Daud anak-anak lelaki. Anak sulungnya adalah Amnon. Jadi Amnon itu adalah anak dari Daud, anak tua dari Daud. Lalu Tamar, siapa Tamar itu? Tamar itu juga adalah anak Daud dari istri yang lain. Jadi sebenarnya Amnon dan Tamar itu adalah kakak beradik, hanya beda mama. Nah, sekali lagi memang kan waktu di Hebron itu, kita bilang tadi, saya katakan tadi teman-teman, di Hebron itu Daud sudah punya 6 istri dan 6 anak. Nah, peristiwa-peristiwa ini terjadi di Yerusalem. Alkitab memang mengatakan setelah Daud pindah di Yerusalem, dia masih memperoleh 11 anak. Dan yang dicatat 11 anak. Apakah masih bertambah sesudah itu ada anak-anak laki-laki dan perempuan? Dia juga masih menambah istri waktu dia di Yerusalem dan ada menambah gundik. Jadi tidak tahu persis berapa istri dari Daud. Mungkin teman-teman ada yang sempat memeriksa itu. Tapi sekali lagi waktu di Hebron, dia waktu 7 tahun setengah memerintah di Hebron, dia sudah punya 6 istri, 6 anak. Ketika dia pindah di Yerusalem, dia memindahkan ibu kota kerajaan di Yerusalem, dia masih mengambil lagi beberapa istri, Alkitab bilang, dan memperoleh anak-anak. Saya menghitung masih ada 11 anak yang dia peroleh di Yerusalem. Tidak tahu berapa istrinya. Nggak ada istri, ada gundik-gundik dikatakan. Tapi kita kembali ke pasal 13. Kasus Amnon dan Tamar. Amnon itu memperkosa Tamar. Nah, Tamar itu adalah adiknya Absalom. Sekali lagi, Amnon dan Tamar itu sebenarnya anak-anak Daud, hanya dari mama yang beda. Amnon itu anak sulung, anak tertua dari Raja Daud, anak pertama Daud. Nah, ketika kasus Amnon memperkosa Tamar, Tamar yang adalah adik Absalom. Jadi sekali lagi, mari kita lihat urut-urutan ini sehingga kita sekarang mulai menelaah apa yang terjadi, apa yang melatar belakangi peristiwa di pasal 15 ini. Absalom sangat marah dan dia betul-betul menaruh dendam terhadap Amnon. Karena Amnon telah memperkosa Tamar. Tamar itu sekali lagi adalah adik dari Absalom. Jadi Absalom dan Tamar itu satu mama. Beda mama dengan Amnon. Jadi Absalom punya adik Tamar. Nah, di Alkitab pasal 13 itu mencatat Amnon telah memunculkan kebencian dari pihak Absalom. Dia sangat marah, Absalom sangat marah dan dia menaruh dendam. Sehingga kita bisa memahami apa yang terjadi di pasal 15 ini. Nah,
Bagaimana dengan sikap Daud setelah peristiwa pemerkosaan itu? Memang Alkitab mencatat, kalau teman-teman baca, di pasal 13 ayat 21 dikatakan begini, ketika segala perkara itu terdengar Raja Daud, sangat marahlah ia. Hanya sampai sangat marah. Kita tidak mendapat informasi apa-apa, misalnya, apakah kemudian Daud, misalnya, mengadili perkara ini. Kita tidak mendapatkan informasi apa-apa. Alkitab hanya mencatat dia sangat marah, tetapi tindakannya apa? Tidak ada. Kita bisa menduga bahwa Daud sekarang mulai menyadari bahwa musibah demi musibah yang bertubi-tubi mulai datang di keluarganya ini disebabkan oleh dosanya sendiri. Sehingga dia juga, ini bayangan kita ya, mudah-mudahan tidak salah. Daud mulai di satu pihak dia tahu ini adalah akibat dari dosanya. Di lain pihak dia tidak berani bertindak mengadili perkara ini karena mungkin dia sadar bahwa sangat mungkin anak-anaknya akan melakukan serangan balik terhadap dia karena dia pun telah melakukan perkara-perkara penyelewengan seksual yang di masa lalu Daud, sehingga dia akhirnya kehilangan otoritas. Dia kehilangan otoritas baik sebagai raja maupun sebagai ayah dari anak-anaknya. Nah, sudah perhatikan bagaimana akibat dari dosa ini betul-betul telah menggerogoti rumah tangga dari Daud. Daud telah kehilangan wibawa, baik sebagai ayah maupun sebagai raja. Sehingga dia tidak, di sini sekali lagi dikatakan dia marah, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Misalnya kita membayangkan dari pihak kita, misalnya dia hukum saja si Amnon itu, tapi itu tidak terjadi. Tapi dari pihak Absalom, kakak Tamar yang diperkosa oleh Amnon, apa? Dia merancang satu perkara yang kemudian kita lihat mulai dari pasal 13 ayat 23, dia merancang satu perkara yang sangat menakutkan. Apa itu? Suatu ketika di sini dikatakan setelah 2 tahun lewat. Jadi setelah 2 tahun dari peristiwa Amnon memperkosa Tamar, adik Absalom. Jadi seolah-olah masalah itu sudah mungkin sudah hilang dari ingatan banyak orang, sudah 2 tahun. Tapi Absalom tidak melupakan perkara itu. Nah, setelah 2 tahun di sini dikatakan Absalom mengadakan satu pesta, satu perjamuan, dan dia mengundang anak-anak raja. Sebenarnya dia bermaksud mengundang raja juga hadir, tapi karena Raja Daud tidak mungkin sibuk, dia tidak hadir, tapi diundanglah seluruh anak-anak raja hadir dalam pesta atau perjamuan yang diadakan oleh Absalom. Hadir juga si Amnon. Tapi sebelum acara itu, Amnon memang Absalom sudah menyusun strategi. Dia sudah mengatur beberapa anak buahnya. Strateginya adalah kalau Amnon hadir di pesta, mereka akan membuat dia mabuk. Dan kalau dia sudah mabuk, maka anak buah dari Absalom harus membunuh Amnon. Dan betul itu terjadi. Ketika pesta sedang berlangsung, mereka sampai mabuk-mabukan di situ, di pasal 13 kalau teman-teman baca. Akhirnya betul yang terjadi. Apa yang direncanakan oleh Absalom untuk membunuh Amnon sebagai balas dendam terhadap tindakan pemerkosaan Amnon terhadap adik Absalom yaitu Tamar, maka betul di pesta itu anak buah dari Absalom membunuh Amnon. Jadi Amnon mati. Dan kabar itu juga terdengar oleh Raja Daud. Apa yang dilakukan oleh Daud? Nah, lagi-lagi di sini dikatakan Raja di satu pihak dia menunjukkan
dia sangat bersedih atas perkara itu, tapi dia juga tidak melakukan apa-apa. Hanya dikatakan di pasal 13 ayat 37 begini. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi kepada Talmai bin Amihur. Jadi sesudah peristiwa Absalom membunuh Amnon. Jadi sekali lagi sampai di sini teman-teman lihat apa yang dikatakan oleh Nathan di pasal 12. Pedang tidak akan menyingkir dari keluarga Daud. Malapetaka akan timbul menimpa Daud dan malapetaka itu akan lahir dari dalam keluarganya sendiri. Coba teman-teman lihat rangkaian yang terjadi sesudah itu. Begitu mengerikan. Jadi setelah Absalom membunuh Amnon, dia sekarang apa? Melarikan diri. Lari kemana dia? Dia lari ke Gesur. Dia lari ke kakeknya, ayah dari mamanya. Yaitu di sini dia lari ke Gesur. Dia pergi kepada Talmai bin Amihur, raja negeri Gesur. Nah, Talmai, raja negeri Gesur itu adalah papa dari mamanya Absalom. Jadi ini Absalom punya kakek, Absalom Opa. Jadi dia lari ke Raja Talmai, Raja Gesur. Kalau teman-teman lihat Gesur itu di wilayah kalau di peta Alkitab, teman-teman boleh lihat kalau di peta Alkitab, ini ada peta, mudah-mudahan bisa dilihat. Kalau di peta Alkitab, Gesur itu ada di arah sini. Ya, boleh periksa di Alkitab masing-masing. Di bagian di peta Alkitab di wilayah dekat Aram, di situ ada ini mungkin peta lebih jelas. Kalau teman-teman bisa melihat, ini peta Alkitab. Yerusalem ada di sini, Gesur ada di sini. Nah, dia lari. Jadi dia dari Yerusalem dia lari ke arah utara. Jadi itu sekedar informasi supaya kita bisa membayangkan kira-kira apa yang terjadi pada waktu itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Daud ketika peristiwa itu, di sini tidak ada juga yang dilakukan oleh Daud. Sekali lagi kita bisa membayangkan bahwa Daud memang sangat marah. Dia sangat marah, sekaligus dia sangat berduka cita atas malapetaka yang bertubi-tubi datang kepada dia. Tapi di satu pihak mungkin juga dia sadar bahwa ini adalah akibat dari dosanya. Dia tidak bisa bertindak apa-apa. Sampai pada titik ini kita melihat lagi-lagi dia kehilangan wibawa sebagai seorang ayah. Nah, mari kita terus belajar. Kalau para ayah tidak hidup benar di hadapan Tuhan, dia berkompromi dengan dosa, dia akan mendatangkan bahaya dalam kehidupan rumah tangganya. Orang tua yang tidak hidup benar di hadapan Tuhan, orang-orang tua yang mengkompromikan dosa, itu tidak hanya akan mendatangkan bahaya bagi dirinya sendiri, tapi itu akan mendatangkan bahaya dalam kehidupan rumah tangganya, secara khusus anak-anaknya. Dan ketika perkara-perkara yang begitu menakutkan di sini dicatat, sekali lagi dia kehilangan wibawa, baik sebagai ayah maupun sebagai raja. Dia kehilangan otoritas untuk mengadili, untuk mengurus perkara ini. Jadi di sini dikatakan Absalom melarikan diri. Dan Absalom telah melarikan diri, telah pergi ke Gesur. Dia lari ke kakeknya yang adalah raja di Gesur. Dia tinggal di sana selama 3 tahun. Nah, dia tinggal di sana 3 tahun. Saya merasa perlu menjelaskan urut-urutan peristiwa supaya kita lebih gampang mengerti kira-kira apa yang memicu ayat pasal 15 ini. Nah, tapi setelah 3 tahun lewat, kalau kita membaca pasal 14,
setelah 3 tahun lewat itu, masih di pasal 13 ayat terakhir ayat 39 muncul kalimat begini teman-teman. Lalu raja tidak lagi marah terhadap Absalom. Jadi setelah 3 tahun berlalu, Absalom membunuh Amnon. Jadi ini adik membunuh kakak. Tapi setelah 3 tahun lewat muncul ayat ini. Lalu raja tidak lagi marah terhadap Absalom. Sebab kesedihan hati. Lalu raja tidak lagi marah terhadap Absalom sebab kesedihan hatinya karena kematian Amnon telah suruh. Lalu mulai pasal 14 ada gambaran di situ dikatakan Daud juga di satu pihak sudah hilang kemarahannya, sekaligus tentu sebagai seorang ayah digambarkan di sini dia juga mulai merindukan anaknya yang pergi itu. 3 tahun yang tidak baku dapa. Dia mulai rindu dan akhirnya singkat cerita di pasal 14 Daud menyuruh orang yaitu Yoab. Ini Yoab dia ponakan ketika raja sudah merindukan anaknya yang lari itu, dia suruh orang yaitu Yoab. Yoab itu keponakan dari Daud. Jadi Daud keponakan, tapi juga mungkin menjadi orang kepercayaan. Dia suruhlah Yoab itu pergi ke Gesur untuk apa? Untuk menjemput, membawa pulang Absalom. Nah, pasal 14 itu Absalom pulang ke Yerusalem. Tapi ketika Absalom pulang ke Yerusalem, dia tidak diizinkan atau belum diizinkan untuk berjumpa dengan Daud. Nah, maka di pasal 14 kalau teman-teman baca, dia pulang di Yerusalem tapi masih ada 2 tahun lagi dia tinggal di situ tanpa berjumpa dengan ayahnya. Itu dicatat di pasal 14 ayat 28 ditulis begini. Setelah Absalom diam di Yerusalem genap 2 tahun lamanya dengan tidak datang ke hadapan raja, maka Absalom menyuruh Yoab untuk diutus kepada raja dan seterusnya. Tapi sekali lagi informasi ini mengatakan bahwa berarti sudah 5 tahun, 2 tahun waktu di Gesur dan 3 tahun di Gesur tambah 2 tahun di Yerusalem. 5 tahun Absalom belum bertemu dengan ayahnya. Lalu ada yang menarik Alkitab catat di pasal 14. Absalom ingin berjumpa dengan ayahnya, tapi dia minta mediatornya adalah Yoab. Yoab itu berarti sepupu, anak basudara. Dia anak basudara, sepupu. Karena berampe orang tua kakak adik. Saudara, ada yang menarik di sini. Mungkin orang bisa lewatkan, tapi bagi saya ini penting. Absalom suruh orang panggil Pak Yoab. Tapi Yoab tidak mau datang. Tujuan panggil apa? Untuk mengatur rencana pertemuan Absalom dengan papanya, Raja Daud. Tapi Yoab tidak mau datang. Lalu Absalom panggil lagi untuk kedua kali. Yoab tidak mau datang. Karena sudah 2 kali Absalom panggil Yoab tidak mau datang, teman-teman, ada yang menarik. Absalom suruh dia anak buah pi bakar tuh Yoab kobong. Dorang kobong baku dekat. Nah, betapa naifnya Absalom ini, betapa gilanya dia, betapa piciknya dia. Dia bilang, "Oke." Lalu berkatalah ia kepada hamba-hamba, "Lihat, ladang Yoab ada di sisi ladangku, dan di sana ada jelainya. Pergilah, bakarlah itu." Nah, setelah anak buah Absalom bakar tuh Yoab kobong, akhirnya Yoab datang, tanya, "Siapa ngana bakar kita kobong? Ngana ini bagaimana sih?" Absalom bilang apa? "Kita sudah 2 kali panggil ngana tidak datang." Jadi kita melihat bagaimana
watak yang bengis dari Absalom itu betul-betul terus ditonjolkan oleh Alkitab. Memang bengis dia. Tidak ada tanda-tanda pertobatan. Apakah ketika jadi kita membayangkan, apakah waktu dia lari pergi mengasingkan diri ke Talmai itu, dia telah mengalami perubahan karakter? Ternyata tidak. Digambarkan di sini justru karakternya tetap buruk. Nah, atas perkara itu akhirnya sepakatlah. Mereka akhirnya bertemu. Oke, sudah terjadi rekonsiliasi Daud dengan Absalom. Tapi kemudian kita membaca hal-hal yang mengejutkan mulai pasal 15 ini. Ternyata ketika Absalom pulang, apa yang dia rencanakan? Nah, ini mulai tergambar di pasal 15 dan pasal-pasal selanjutnya. Di sini dikatakan dia ternyata mulai secara sangat rapi, sangat terencana, sangat sistematis merencanakan untuk kudeta, untuk menggulingkan papanya, untuk menjungkir balikan papanya dari tahta kerajaan. Nah, sehingga moga-moga gambaran latar belakang itu bisa menolong kita untuk mengerti pasal 15 ini. Setelah itu, jadi setelah Absalom sudah terjadi rekonsiliasi dengan Daud ayahnya, Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang berlari di depannya. Nah, jadi dia mulai menyusun strategi dengan cara apa? Dengan mulai memperlengkapi diri atau mulai membangun saya kira-kira namanya, mulai membangun pencitraan diri, mulai membangun citra diri dengan penampilan luar, mulai menunjukkan kemegahannya. Dia mulai berlaku sama seperti raja-raja di negeri asing. Di sini dikatakan dia mulai punya kereta kuda, dan ada 50 orang yang selalu berlari. Jadi kita membayangkan ternyata setelah terjadi rekonsiliasi itu justru menjadi kesempatan bagi Absalom untuk mulai membangun strategi yang memang ini kesannya luput dari papanya Daud. Daud mungkin tidak curiga. Jadi kita bisa membayangkan sejak itu maksudnya Absalom kemana saja dia pergi, dia tampil dengan kemegahan. Dia datang dengan show force. Dia menunjukkan kekuatannya, kemegahannya, kewibawaannya di hadapan publik. Dan mungkin saja bagi Daud, ya sudahlah, biarlah itu juga selama tidak mendatangkan masalah bagi Daud. Sampai pada titik ini Daud tidak curiga. Jadi selain dia mulai menunjukkan kemegahan diri, mulai menunjukkan saya katakan tadi, dia mulai membangun show force, mulai memperlihatkan kemegahannya, keperkasaannya, atribut-atribut sebagai panglima. Di sisi lain, dia menunjukkan hal-hal yang menarik untuk kita perhatikan. Menunjukkan apa? Menunjukkan pertama, mari kita lihat ayat 2. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara yang datang masuk menghadap raja untuk diadili mengadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, "Dari kota mana engkau?" Apabila orang itu menjawab, "Oh, aku dari sini. Aku dari kota ini, dari Israel, suku Israel anu." Maka berkatalah Absalom kepadanya, "Lihat, perkaramu itu baik dan benar. Tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau." Nah, sampai pada, atau saya baca ayat 4. Lagi kata Absalom, "Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara
atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Apabila orang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannya tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya. Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Jadi yang nampak, yang ditunjukkan oleh Absalom, selain dia mulai membangun kemegahan diri dengan perlengkapan laksana seorang jenderal, seorang pangeran, dia juga menunjukkan hal-hal yang secara kasat mata kelihatannya baik. Pertama, dia sangat rajin. Di sini dikatakan setiap pagi dia bangun, lalu dia datang ke pintu gerbang untuk apa? Karena dia tahu setiap hari ada orang yang datang menghadap raja untuk minta perkaranya diadili. Nah, kita bisa membayangkan, saya membayangkan, mungkin raja masih tidur, anak-anak raja yang lain masih tidur, jenderal-jenderal yang lain masih tidur, pejabat-pejabat istana lain masih tidur, tapi dia menunjukkan, dia bangun pagi-pagi, dia menunjukkan kerajinannya. Dan ini menarik, andai kata yang dia lakukan itu tulus. Ini sangat baik, bukan? Tapi sayang, ini kita setelah membaca ini kita tahu ini dilakukan dengan licik. Ini suatu kerajinan yang palsu, karena ada motif jahat di balik semua hal yang nampaknya baik. Nah, dia menunjukkan kerajinannya, rajin. Bukan hanya rajin, dia juga menunjukkan kepedulian. Dia menunjukkan kasih. Coba saudara bayangkan, di musim-musim ini, di hari-hari ini kita lagi ramai dengan pesta demokrasi, persiapan-persiapan orang untuk menuju pemilu. Nah, apakah tidak akan mengagumkan di hadapan rakyat kalau ada orang yang misalnya berniat untuk menjadi pemimpin, atau katakanlah seorang pemimpin masyarakat, seorang public figure, dia menunjukkan rajin, datang menyapa rakyat, dia juga menunjukkan kepedulian, dia menunjukkan kasih, dia juga menunjukkan kerendahan hati. Nah, itu yang dicatat di sini kan? Nah, ini pasti akan menjadi daya tarik tersendiri. Tapi sekali lagi saya katakan, hati-hatilah. Hal-hal yang nampaknya begitu indah, begitu mempesona, tapi motivasinya jahat, itu tetap saja suatu kejahatan. Tapi ini dia lakukan untuk apa? Untuk memperdaya orang-orang masyarakat yang begitu polos. Nah, ini jadi peringatan, hati-hati juga saudara-saudara yang mungkin hari-hari ini menjadi pemimpin publik, atau yang merencanakan untuk mencalonkan diri menjadi wakil rakyat atau menjadi menjadi pemimpin masyarakat, menjadi bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, presiden, wakil presiden, jadi eksekutif dan legislatif. Hati-hati jangan memperdaya kepolosan rakyat itu dengan menunjukkan hal-hal yang nampaknya baik. Sekali lagi saya katakan tadi, andai kata ini dilakukan dengan tulus, dia menunjukkan kerajinannya, dia menunjukkan kasihnya, dia menunjukkan kepeduliannya, dia menunjukkan kerendahan hati. Wah, begitu mengagumkan. Tapi sayang, ini adalah suatu kepalsuan. Dia menunjukkan kepedulian. Orang-orang yang datang dari segala suku bangsa, dari segala suku Israel, ketika datang untuk minta perkaranya diadili oleh raja, Absalom sedola di muka gerbang istana. Mau apa kamu? Lalu dijelaskan perkaranya. Lalu, bukankah ini sebagai sesuatu yang mengagumkan? Pasti mengagumkan di hadapan rakyat. Kok bisa-bisanya ada seorang putra raja yang begitu peduli dengan perkara kami? Bukan hanya peduli, dia menyatakan keberpihakan terhadap orang-orang yang datang itu. Karena memang ini tidak terlalu rinci, tapi kesannya begini. Sebelum perkara itu diadili, Absalom sudah menyatakan
penilaiannya, jadi sebelum itu sebelum diadili, dia sudah menyatakan kesimpulan begitu. Perkaramu itu baik dan benar. Sekaligus mulai membangun citra. Karena dia katakan di sini, wah, seandainya aku menjadi hakim di negeri ini, maka pasti setiap perkara yang dibawa oleh umat, setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkara itu dengan adil. Jadi sambil dia mengatakan itu, sambil di lain pihak dia juga menjelek-jelekkan raja yang adalah ayahnya sendiri, termasuk mungkin seluruh perangkat hukum yang ada di kerajaan itu. Karena dia katakan begini, maka berkatalah Absalom kepadanya, lihat, perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau. Kita tidak tahu apakah memang itu yang terjadi atau ini bahasa provokatif. Karena ada beberapa penafsir mengatakan begini, ya memang mungkin karena Daud juga sudah mulai tua, mulai kewalahan, mulai terbatas kemampuannya untuk mengadili perkara-perkara yang makin banyak, sehingga mungkin ada perkara-perkara yang penyelesaiannya lambat. Tapi itu dugaan. Kita juga tidak mendapatkan keterangan apakah memang Daud dan seluruh perangkat hukum yang di kerajaan itu memang sudah sampai pada titik ini seolah-olah tidak memberi perhatian pada persoalan-persoalan hukum yang diajukan oleh rakyat, ataukah ini hanya bahasa provokatif. Tapi bagi saya sangat naif ketika di satu pihak dia ingin mencitrakan diri sebagai orang yang peduli, yang paham masalah-masalah hukum, sekaligus dia menjelek-jelekkan pemimpin pemerintah sistem hukum yang sedang berlaku saat itu. Nah, aplikasi praktisnya begini, saudara-saudara, di masa-masa kampanye ini juga kita melihat itu, bukan? Baik yang diperankan oleh para kandidat maupun oleh para pendukung. Tidak apa-apa saudara membangun citra positif di masyarakat, tapi saya kira naif kalau sambil saudara berusaha membangun citra positif, saudara juga sibuk menjelek-jelekkan orang lain, apalagi menjelek-jelekkan pihak yang sedang berkuasa. Silahkan saudara, kalau memang saudara berniat untuk membangun kesan positif di masyarakat. Atau saya ingatkan kepada para tim sukses, para pendukung, kadang-kadang juga kita perhatikan di media sosial. Sambil dia sibuk membangun citra positif dari calon tertentu, dari kandidat tertentu, dari calon yang dia usung, tapi sekaligus sambil menjelek-jelekkan pihak lain, termasuk pihak yang sementara berkuasa memimpin. Tidak perlu begitu. Silahkan saudara sibuk mengkampanyekan calonmu, mengkampanyekan dirimu tanpa harus menjelek-jelekkan orang lain. Apalagi pihak yang sementara memimpin. Tunggulah. Kalau memang engkau anggap jelek pemimpin yang sekarang, tunggulah nanti engkau waktu berkuasa baru engkau perbaiki. Nah, saudara, ketika saudara membangun citra dengan cara seperti itu akan merusak demokrasi. Silahkan nyalakan lilinmu tanpa harus memadamkan nyala lilin orang lain. Silahkan saudara bangga dengan pilihanmu tanpa harus menghina, menjelek-jelekkan kandidat lain, calon lain, atau orang yang saudara usung. Itu tidak sehat dalam demokrasi. Padahal kita semua sering mengatakan ini pesta demokrasi. Kalau ini pesta demokrasi harusnya kita laksanakan dengan gembira, bukan? Tapi yang terjadi di Indonesia kayaknya belum seperti itu. Tidak sehat cara berpikir seperti itu. Sekali lagi saya katakan, kalau ada orang-orang begitu, itu dia memiliki roh Absalom. Kita ulang ya. Kalau ada orang-orang begitu sambil berusaha membangun citra diri, atau khusus bagi tim sukses, sambil membangun citra positif dari kandidat yang dia usung, tapi sekaligus menjelek-jelekkan orang lain, menghina orang lain, menghina orang yang lagi dalam posisi sebagai pemimpin hari ini,
itu orang-orang yang punya roh Absalom, mirip dengan Absalom. Dia menjelekkan ayahnya. Dia menjelek-jelekkan sistem hukum yang sementara berlangsung saat itu. Terlepas dari benar atau salah. Apakah memang itu yang terjadi? Tapi itu sangat naif. Apalagi memang memang ada niat jahat di dalam hati Absalom. Mungkin orang bertanya, jadi apakah kita tidak boleh mengkritik pemerintahan yang ada? Oh boleh. Kalau pemerintahan itu memang jahat, rakyat berhak mengkritik. Karena di dalam politik ada istilah power tends to corrupt. Kekuasaan itu memang bisa cenderung disalahgunakan. Rakyat berhak untuk mengkritik. Kalau pemerintah itu betul-betul telah menyeleweng, telah melanggar undang-undang, telah mengabaikan hak-hak rakyat. Rakyat boleh mengkritik pemerintah. Tapi yang terjadi di sini bukan sekedar mengkritik. Dia menghina, dia menjelek-jelekkan, dia membusukkan pemerintah yang sementara, yang sebenarnya adalah ayahnya sendiri. Nah, sampai pada titik ini kita lihat betapa bobroknya hati dari Absalom itu. Bahkan ayahnya sendiri dia ingin jatuhkan dengan cara-cara yang begitu mengerikan. Nah, tapi cara itu betul-betul telah mengambil hati rakyat. Jadi dia mulai menunjukkan kepedulian. Dia juga menunjukkan perhatian, menunjukkan kasih. Sampai di sini dikatakan begini. Apabila seorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkan tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya. Wah, ini betul-betul luar biasa. Sekali lagi saya katakan, andai kata ini dilakukan dengan tulus, andai kata ini dilakukan dengan tulus oleh dia yang sangat ingin menjadi pemimpin, atau oleh semua pemimpin, dia menunjukkan kepedulian, dia menunjukkan kasih, dia menunjukkan kerajinan, dia menunjukkan kerendahan hati. Seolah-olah dia tidak ingin orang lain sujud di hadapannya. Dia selalu merangkul orang yang akan sujud itu. Dia memberi ciuman kasih. Ini sangat menyentuh bagi masyarakat yang sangat polos. Rakyat yang sangat polos dengan intrik-intrik politik. Masyarakat yang buta dengan politik. Masyarakat yang sangat polos dengan perilaku-perilaku politisi. Mereka sangat mudah diperdaya oleh penampilan seperti ini. Jadi sekali lagi saya katakan, bukan tidak boleh berperilaku seperti itu. Betapa mengagumkan kalau pemimpin seperti itu. Menunjukkan sikap yang rajin, menunjukkan sikap yang peduli, menunjukkan sikap yang penuh kasih, menunjukkan kerendahan hati. Wah, itu mengagumkan. Itu harusnya kita harapkan dari pemimpin atau orang-orang yang hari-hari ini lagi berniat untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin. Lakukan itu. Kalau saudara mau lakukan itu dengan tulus, Tuhan juga pasti tidak akan menutup mata terhadap saudara. Tapi kalau saudara lakukan itu seolah-olah bersikap baik, tapi itu didorong oleh hati yang jahat. Masalahnya kita tidak pernah tahu isi hati seseorang, tapi Tuhan tahu. Orang-orang yang melakukan itu dengan hati yang tulus, Tuhan pasti akan mengindahkan orang-orang itu. Tuhan pasti akan melapangkan jalan orang-orang itu. Tapi kalau kita melakukan itu dengan niat yang licik, dengan naif, cepat atau lambat Tuhan akan membongkar kebobrokan itu. Dan itu juga yang terjadi pada Absalom, bukan? Tapi itu nanti di pasal-pasal berikut dan kita tidak akan sampai membahas itu. Maka ketika dia melakukan itu, selama berapa lama? Di sini dikatakan selama 4 tahun. 4 tahun dia melakukan itu. Dan akhirnya sudah terbangun, terbangun kesan di masyarakat. Sudah dibangun framing di masyarakat bahwa, wah, kita harusnya punya pemimpin seperti Absalom. Dukungannya sangat banyak dari berbagai macam suku yang ada di Israel. Nah, mungkin kita membayangkan setelah
Absalom melihat sudah cukup, sudah mungkin dia sudah mengukur sejauh mana kekuatannya. Di rakyat yang mendukung dia sudah sangat banyak. Karena itu dia lakukan sudah 4 tahun. Maka muncul ayat 7. Sesudah lewat 4 tahun. Jadi setelah 4 tahun dia melakukan itu, membangun citra yang sangat positif, membangun citra yang sangat mengagumkan, membangun citra yang sangat membanggakan di hadapan masyarakat selama 4 tahun. Jadi sekarang berarti setelah hitung sejak masa dia membunuh Amnon, 3 tahun di Gesur, 2 tahun pulang dari Yerusalem, tambah 4 tahun, berarti berapa tahun itu? 3, 5, tambah 4, 9 tahun. 9 tahun sejak perkara dia membunuh kakaknya sendiri. Sekarang keadaan sudah berbalik. Kita menduga 9 tahun lalu itu betul-betul perkara itu pasti sangat memunculkan kemarahan juga dari pihak rakyat. Tapi mungkin dengan cara ini dia telah membalik hati rakyat. Dia telah mendapat dukungan yang sangat luar biasa. Lalu ayat 7 dan seterusnya mengatakan dia minta izin. Dia minta izin kepada papanya untuk pergi ke Hebron. Nah, Hebron, kenapa ini penting untuk kita pikirkan? Sekali lagi teman-teman yang akan menjadi kadim, moga-moga ini bermanfaat untuk menolong kita. Saya katakan tadi, Hebron ini penting karena satu, Absalom itu lahir di Hebron. Sangat mungkin dia bertumbuh besar dan banyak teman di Hebron. Yang kedua, di Hebron itu adalah ibu kota kerajaan pertama dari Daud. Jadi Daud sempat memerintah sebagai raja di Hebron itu selama Alkitab mencatat 7 tahun 6 bulan. Nah, jadi sekali lagi Hebron itu tempat kelahiran Absalom. Mungkin sekali di sana dia punya banyak teman, punya banyak kenalan. Di sana juga pernah menjadi kota kerajaan, atau lebih tepatnya ibu kota kerajaan. Daud pernah memerintah di sana selama 7 tahun 6 bulan. Dan ada penafsir mengatakan begini, mungkin juga ketika Daud memindahkan ibu kota kerajaan dari Hebron ke Yerusalem, mungkin saja ada orang-orang di Hebron yang tidak suka dengan keputusan sama dengan sekarang. Maafkan saya agak mirip dengan kasus sekarang. Ada orang-orang yang tidak suka dengan rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota negara yang baru di Kalimantan. Nah, 3000 tahun lalu kayaknya hal itu terjadi. Mungkin sekali. Jadi ini kita menduga saja. Ini menduga bahwa sangat mungkin ada orang-orang di Hebron dan mungkin mereka adalah petinggi masyarakat, orang-orang berpengaruh. Agak mirip dengan sekarang kan? Tidak sedikit orang yang berpengaruh yang tidak setuju dengan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Nah, mungkin juga terjadi seperti itu waktu itu. Ada orang-orang di Hebron yang tidak suka ibu kota dipindahkan ke Yerusalem. Nah, kita menduga situasi ini dimanfaatkan oleh Absalom. Tapi memang modusnya tapi memang cara yang dia pertontonkan kepada masyarakat maupun kepada ayahnya sangat rapi. Dia minta izin kepada ayahnya untuk pergi ke Hebron. Lalu ayahnya, Raja Daud tanya, memang ngana mau apa di Hebron? Lalu apa yang dia bilang? Saya ingin memenuhi nazar, janji iman. Janji iman apa? Mungkin dia bilang begini, Pak, waktu kita dalam pelarian di Gesur, 3 tahun di sana kita bernazar. Nazar apa? Kalau Tuhan izinkan kita pulang ke Yerusalem, kita akan beribadah kepada Tuhan. Dan sekarang saatnya kita akan membayar nazar itu. Wah, tentu dari pihak ayah, dari pihak Daud, baik sebagai raja maupun sebagai ayah, kan ini sesuatu yang indah, bukan? Ketika anaknya datang kepadanya,
menunjukkan kesalehan. Mungkin juga Daud pikir, oh ternyata waktu anakku dalam pelarian di Gesur itu, dia juga tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Apakah seperti itu? Apakah benar seperti itu? Kita tidak tahu. Karena tidak ada gambaran selama di Gesur itu, Absalom dekat dengan Tuhan. Tidak ada kesan seperti itu. Yang kuat kesan kita adalah dia menggunakan alasan ini juga sebagai modus. Agama diperalat untuk memuluskan ambisi politiknya. Nah, ini menjadi peringatan bagi kita. Hati-hatilah di masa-masa kampanye ini, jangan sampai ada orang yang ingin menjadi pemimpin politik, pemimpin masyarakat, menjadi wakil rakyat, lalu memanfaatkan agama, memanfaatkan kesalehan agama, memanfaatkan peribadatan untuk memuluskan ambisi politik yang jahat. Tapi itu yang dilakukan Absalom. Absalom minta izin, dan tentu ayahnya akan sangat mendukung. Ayah mana yang tidak akan mengizinkan anaknya ketika minta izin, ayah, aku akan pergi ke Hebron, boleh tidak? Lalu dia minta izin juga untuk melakukan sesuatu tindakan agama yang sangat mulia untuk membayar nasar. Maka dengan cepat, tanpa pikir panjang, Daud bilang, pergilah dengan selamat. Tapi ternyata ini adalah strategi. Nah, saya katakan tadi, mungkin memang dia tahu di Hebron itu adalah tempat yang penting untuk memulai perang secara terbuka dengan ayahnya. Selama ini sudah cukup waktu menyusun strategi, menyusun kekuatan untuk menggulingkan ayahnya, dan saatnya perang itu makin terbuka. Tapi sampai pada titik ini, saya ingin ingatkan sekali lagi teman-teman, apa yang dikatakan oleh Nathan ketika Daud jatuh dalam dosa persinahan, bahwa pedang tidak akan lepas dari keluargamu, malapetaka akan terus bermunculan menimpa engkau, dan malapetaka itu datang dari keluargamu sendiri. Itu sekarang betul-betul makin menyerang Daud. Sebelum-sebelumnya prahara-prahara rumah tangga terjadi di anak-anaknya. Pedang itu menjadi bencana di anak-anak Daud. Tapi sekarang pedang itu mulai menyerang dia tanpa dia sadari. Atau mungkin juga dia. Tapi sampai pada titik ini kita melihat Daud belum menyadari itu. Tapi lihat ini, betul-betul apa yang dikatakan oleh Tuhan sebagai akibat dari dosa Daud makin menggerogoti keluarga Daud. Sekali lagi saya ingatkan, kita harus berhati-hati dengan dosa. Jangan pandang enteng dengan akibat dari dosa. Mungkin hari ini ketika kita berdosa, kita belum melihat akibatnya. Demikian dengan orang tua. Mungkin ketika kita berdosa hari ini, kita belum melihat akibatnya. Tapi hati-hatilah. Karena cepat atau lambat, apalagi kalau itu tidak disertai pertobatan, akan datang akibat yang mungkin tidak bisa kita hindari. Dan itu yang terjadi di sini. Absalom pergi ke Hebron. Nah, waktu dia pergi ke Hebron, dia pergi dengan, kita membayangkan, dengan gagah perkasa, laksana seorang jenderal. Karena dikatakan di sini dia pergi ke Hebron dengan membawa 200 orang yang orang-orang itu tidak tahu apa-apa. Ada beberapa penafsir mengatakan 200 orang itu 200 orang yang mungkin sekali mereka adalah petinggi-petinggi di Yerusalem. Mereka ikut dengan Absalom. Mereka tidak tahu apa yang akan jadi akhir cerita. Mereka tidak curiga sama sekali bahwa mereka itu dimanfaatkan oleh Absalom. Untuk apa? Nah, kita membayangkan begini. Jadi coba teman-teman bayangkan. Absalom dari Yerusalem ke Hebron. Hebron itu kalau lihat di peta, dia di bagian di bawah di Yehuda, di arah selatan, arah selatannya Yerusalem. Jadi dia pergi ke Hebron dengan arak-arakan.
pasti dia membawa kuda yang dia sudah persiapkan itu. Dan di depan kuda itu, kereta kuda itu ada 50 orang yang berlari-lari. Pasti kita membayangkan 50 orang yang menjadi pengawal itu dengan atribut prajurit, bukan? Lalu di belakangnya ada 200 orang. Jadi kita membayangkan paling kurang ada 250 orang yang ikut. Itu kita bayangkan saja, paling kurang 250 orang. Nah di zaman itu bayangkan saudara, ada arak-arakan orang mengawal Absalom, dan itu 250 orang menggunakan kereta, menggunakan kuda, menggunakan bagal atau unta, atau mungkin mereka berjalan kaki, kita tidak tahu. Tapi itu pasti akan langsung menarik perhatian dari masyarakat. Kalau kita membaca sampai di pasal terakhir, memang itu kemudian adalah settingan dari Absalom. Dia membangun, dia memframing kesan kepada kepada masyarakat bahwa sekarang pengikutnya sudah sangat banyak, dan itu terdiri dari masyarakat yang paling bawah yang sempat dia perdaya kepolosan mereka, dan juga dari kalangan atas. Tapi lagi-lagi saya katakan betapa naifnya Absalom ini, karena dikatakan di sini 200 orang yang pergi mengawal dia ke Hebron itu orang yang tidak tahu apa-apa, tidak tahu perkara ini apa. Jadi dia memanfaatkan kepolosan mereka. Nah, ini lagi-lagi saya ingatkan, hati-hati para kontestan yang akan menjadi wakil rakyat di eksekutif, di legislatif. Jangan sampai punya roh Absalom. Jangan sampai punya roh Absalom. Memanfaatkan kepolosan rakyat, memanfaatkan kepolosan masyarakat untuk memuluskan niat jahat. Nah, sampai pada titik ini Daud belum curiga. Nah, bersamaan dengan itu Absalom juga sudah setting apa? Kalau dia sampai di Hebron, nanti akan ada tanda. Tandanya apa? Dia katakan begini, nanti kalau kamu mendengar bunyi sangkakala, segeralah berseru, Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Jadi sebelum atau bersamaan dengan dia pergi dari Yerusalem ke Hebron, orang tahu ini akan dia pergi melakukan kegiatan keagamaan. Tapi ternyata ayat-ayat ini juga bilang dia sudah mengirim utusan-utusan ke setiap suku, mata-mata orang-orang yang menjadi utusan dari Absalom untuk mempersiapkan satu pengumuman, yaitu apa? Nanti kalau Absalom sudah di Hebron, nanti akan dibunyikan sangkakala. Nah, pada saat sangkakala berbunyi, maka orang-orang yang dia utus ke semua suku itu segera secara serentak menyerukan bahwa sekarang Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Saya juga tidak tahu apa maksudnya sangkakala seperti apa yang kalau ditiup dari Hebron bisa terdengar ke seluruh negeri. Kita tidak tahu, Alkitab tidak menerangkan itu, tapi saya mencoba, ini terpaksa menduga seperti ini teman-teman. Mungkin saya hanya membayangkan, saya hanya menduga, sekali lagi karena memang Alkitab tidak menerangkan itu. Mungkin sekali settingannya begini, mungkin sekali lagi mungkin. Di jam seperti ini, mungkin Absalom sudah memberi tanda. Di jam seperti ini diperkirakan dia sudah berada di Hebron, dan di jam-jam seperti ini silahkan bunyikan sangkakala. Nah, pada saat sangkakala berbunyi di seluruh negeri, jadi mungkin setiap suku memang sudah dipersiapkan alat itu. Ada sangkakala yang sudah dipasang di setiap suku. Itu memang skenario yang sudah direncanakan secara matang. Pada saat sangkakala berbunyi di suku masing-masing, ada orang yang memang sudah disuruh oleh Absalom untuk menyerukan, mempublikasi, mengumumkan secara massal bahwa sekarang Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Nah, dan itu yang terjadi. Sekali lagi saya katakan, berhati-hatilah dengan orang-orang yang memanfaatkan kepolosan masyarakat
memperdaya mereka untuk kepentingan-kepentingan politik yang jahat. Berhati-hatilah dengan orang yang memanfaatkan agama, memanfaatkan kegiatan-kegiatan keagamaan justru untuk memuluskan rencana jahat. Ini betapa menjijikkan, betapa naif. Agama pun dipakai sebagai sarana untuk memuluskan niat jahat. Jadi kalau ada orang-orang seperti itu, saya katakan mereka adalah orang-orang yang memiliki roh Absalom. Semoga itu tidak terjadi di negeri kita, orang-orang yang memiliki roh Absalom. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Nah, hari itu orang mungkin dikejutkan. Ada beberapa penafsir yang mengatakan, ya ini memang sangat rapi karena sekali lagi pengumuman Absalom sebagai raja itu dikatakan dia dideklarasikan atau diumumkan ke publik dia menjadi raja di Hebron. Jadi sekali lagi kenapa Hebron, saya sudah katakan tadi. Mungkin karena di Hebron itu memang tempat yang dipilih sangat strategis karena di situ pernah jadi ibu kota kerajaan. Jadi itu kota yang penting. Jadi ini bisa menjadi tempat yang sangat baik untuk memulai secara terang-terangan perlawanan terhadap Daud. Lalu yang terakhir ayat 12. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel, orang Gilo itu, penasehat Daud dari Gilo. Katanya, demikianlah persepakatan gelap itu menjadi makin kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Nah, saya tambahkan catatan khusus bagi Ahitofel. Di sini dikatakan persepakatan gelap yang didesain oleh Absalom itu menjadi makin kuat. Satu, karena rakyat mendukung dia sudah sangat banyak, belum lagi ada ada dukungan dari mungkin petinggi-petinggi di Yerusalem, dan sekarang dia mendapat dukungan mungkin dari sahabat-sahabatnya atau orang-orang yang tidak senang dengan pemindahan ibu kota dari Hebron ke Yerusalem karena dia mempublikasi diri sebagai raja di Hebron. Sekarang dia mendapat satu lagi sumbangan kekuatan, yaitu dari penasehat raja. Dia seorang ahli, dia seorang staf ahli, dia seorang penasehat. Di sini penasehat Raja Daud. Kita bisa membayangkan Ahitofel ini sangat paham tentang sistem kerajaan yang sedang berlaku. Dia sangat paham tentang seluk-beluk Israel. Dia tahu tentang Raja Daud. Dia banyak tahu tentang rahasia-rahasia negara. Dia banyak tahu tentang rencana-rencana raja. Dia banyak tahu tentang perkara-perkara di kerajaan. Tapi sekarang Ahitofel itu yang adalah penasehat Raja Daud itu sekarang menyatakan secara terang-terangan dia berpihak kepada Absalom. Nah, siapa Ahitofel ini? Pertama di sini dia Raja Daud. Tapi kalau kita melacak, ada beberapa hal menarik yang perlu kita perhatikan. Kenapa misalnya Ahitofel ini menyatakan dukungan kepada Absalom. Jadi kalau kita membaca misalnya, kalau saudara-saudara membaca di pasal 11 ayat 3, ini informasi. Di pasal 11, 2 Samuel pasal 11 ayat 3 dikatakan begini. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Betseba binti Eliam. Jadi ini ketika Daud bersina dengan Betseba, sebelum perkara persinahan itu terjadi, Daud sempat cari tahu siapa tuh perempuan itu yang menjadi target dia untuk persinahan. Lalu didapatlah informasi bahwa ternyata Betseba itu anaknya Eliam. Betseba papa Eliam namanya. Siapa Eliam? Nah, menariknya teman-teman, jadi sekali lagi di pasal 11 didapati keterangan
Betseba punya papa namanya Eliam. Lalu kalau kita membaca di pasal 23, 2 Samuel pasal 23 ayat 34, itu kalau pasal 23 itu bicara tentang pahlawan-pahlawan Daud. Jadi ada orang-orang penting yang sangat berpengaruh dalam pemerintahan Daud, orang-orang yang sangat berjasa, orang-orang hebat yang memperkuat kerajaan Daud. Kalau saudara membaca di pasal 23 ayat 34 ditulis begini. Pasal 23 ayat 34. Antara lain nama orang yang disebut pahlawan-pahlawan Daud itu adalah Benaya ayat 34. Ayat 34. Elifelet anak Ahasbai orang Maakah, Eliam anak Ahitofel orang Gilo. Jadi di sini ada muncul lagi nama Eliam. Eliam itu di sini dikatakan anak Ahitofel orang Gilo. Jadi Ahitofel yang disebutkan di sini sama dengan Ahitofel yang adalah penasehat Raja Daud yang kemudian sekarang berpihak kepada Absalom. Sama-sama disebut Ahitofel orang Gilo, dari Gilo. Tapi yang menarik di sini, sekali lagi, kalau di pasal 11 ayat 3, di sana kita dapat informasi ada nama Eliam. Eliam itu ayahnya Batseba. Lalu di pasal 23 kita dapati nama Eliam. Eliam itu anaknya Ahitofel. Andai kata Eliam yang di pasal 11 ayat 3 dan Eliam yang di pasal 23 ayat 34 itu adalah orang yang sama, maka berarti Ahitofel ini adalah kakeknya Batseba. Nah, sekali lagi, kalau betul Ahitofel adalah kakeknya Batseba berdasarkan data yang kita periksa di Alkitab, maka kita bisa menduga alasan kenapa Ahitofel sekarang berpihak kepada Absalom. Mungkin, ini kita menduga, mungkin ketika terjadi persinahan Batseba, cucu dari Ahitofel, maka Ahitofel sangat marah. Dia tidak senang ketika Daud, jadi ini dugaan kita ya. Ahitofel marah dengan kasus itu. Daud berzina dengan Batseba, cucunya. Daud membunuh suami Batseba. Sekalipun di pihak lain, ada juga penafsir yang mengatakan, ya andai kata benar Ahitofel itu adalah kakek dari Batseba, sebenarnya Ahitofel juga punya kepentingan bahwa ada juga keturunannya akan menjadi raja. Misalnya Salomo, kan berarti Salomo itu adalah cece dari Ahitofel. Tapi ini dugaan-dugaan. Nah, jadi kalau benar itu Ahitofel adalah kakeknya Batseba, dugaan kita kenapa dia bergabung, mungkin karena dia memang juga marah kepada Daud. Sehingga ini saat yang tepat bagi dia untuk melampiaskan kemarahannya, dendamnya. Jadi sekarang dia secara terang-terangan berpihak kepada orang yang akan menjatuhkan Raja Daud. Artinya apa? Kalau ini benar dugaan kita, maka berarti selama ini juga dia berpura-pura untuk ada di pihak Daud. Tapi mungkin dia mencari cara, mencari waktu yang tepat untuk membalas dendam. Nah, kita juga belajar ini. Hati-hati dengan orang-orang yang selama ini seolah-olah mendukung kita, tapi ternyata mereka adalah musuh dalam selimut. Ini menjadi pelajaran bagus bagi kita, warga gereja, secara khusus warga Gemim. Di situasi-situasi ini kita sedang ada dalam persiapan-persiapan pesta demokrasi. Kita mendapat banyak pelajaran penting dari bagian ini. Dan kita perlu berhati-hati. Dan sekali lagi ini hanya dugaan kita tentang kenapa Ahitofel sekarang berpihak kepada Absalom. Jadi itu dugaan saja. Sehingga sekarang dia berpihak dan makin bertambah kuat. Makin bertambah kuat posisi dari Ahitofel. Dan sampai pada titik ini sekali lagi saya katakan, apa yang sedang terjadi ini adalah semuanya adalah akibat dari dosa yang dilakukan oleh
Daud sendiri. Daud sekarang mulai di pasal berikut kita tidak membaca lagi pasal berikut, bahkan mulai ayat 13 kita tidak membaca. Pada akhirnya memang Daud melarikan diri dari Yerusalem. Sekalipun pada ujung ceritanya kita mendapati di Alkitab Absalom juga mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Apa yang engkau tabur itu juga engkau akan tuai. Tetap berhati-hati, orang-orang yang punya roh Absalom, berhati-hatilah, karena Tuhan tidak pernah menutup mata. Tuhan tidak pernah menutup mata. Serapi apapun, sebaik apapun strategi yang dilakukan, kalau itu dengan niat yang jahat, pasti akan juga mendapatkan akibatnya. Dan sekali lagi saya katakan, sampai pada titik ini kita melihat betapa luar biasanya akibat dari dosa persinahan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Daud di pasal-pasal sebelumnya. Betul-betul sekarang pedang itu menimpa keluarganya, bahkan sekarang pedang itu sedang mengarah ke wajahnya sendiri. Karena itu kita belajar, mari kita tetap hidup dalam kekudusan. Hati-hatilah terhadap dosa. Mungkin kita belum melihat akibatnya, tapi cepat atau lambat kita akan menanggung akibat dari dosa itu. Tuhan bisa mengampuni dosa, tapi selalu ada harga yang harus dibayar atas dosa-dosa kita. Mari kita makin waspada terhadap persepakatan-persepakatan gelap. Hati-hatilah dengan secara khusus di masa-masa ini kita sedang menuju pemilu. Hati-hatilah dengan hal seperti ini. Kita berdoa kepada Tuhan, semoga Tuhan menolong kita untuk bisa menilai, sebagai warga gereja menilai mana calon pemimpin, calon wakil rakyat yang benar-benar diinginkan Tuhan, benar-benar tulus. Semoga Tuhan menolong kita supaya kita tidak salah pilih. Dan sekali lagi tetap berdoa supaya pemilu berlangsung damai untuk kemajuan bangsa Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih untuk teman-teman. Sekali lagi saya merencanakan kalau Tuhan berkenan setiap hari Sabtu di jam-jam 10 saya akan membagi telaah terhadap bahan-bahan renungan Gemim yang akan akan menolong teman-teman secara khusus jemaat awam yang mungkin akan menjadi pemberita-pemberita firman di semua tingkatan. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua.